Ya, silakan mulai lagi. Ella, Salwa, silakan mulai lagi. Ya, silakan mulai lagi. Silakan. Silakan dimulai langsung. Tadi baru tujuan ya, Ella. Ya. Baru tujuan, silakan. Oke. Silakan. Tujuan dari pembuatan web ini adalah yang pertama untuk memenuhi nilai tugas proyek UAS Web Programming 2. Yang kedua, membuat suatu sistem pemasaran berbasis web yang dapat membantu untuk memperoleh informasi berkaitan dengan furniture atau mebel yang dipasarkan oleh My Furniture. Untuk manfaatnya yang pertama, untuk mahasiswa, yang sistem informasi manajemen pemasaran untuk mengatasi permasalahan yang dengan cepat dan akurat. Dapat meningkatkan performa perusahaan yang telah ada, terutama dalam pemasaran produk. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas yang dapat Oh, ya, silakan suaranya, Ellen. Ella. Sudah ya, lanjut. Nah, kelebihan kekurangan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Gina Nurul. Oke. Silakan. Siapa selanjutnya? Salwa. Gina, Pak. Gina Nurul. Pak. Ya, Gina Nurul. Mana? Gina mana Gina? Halo Gina. Halo. Ya, silakan Gina. Kelebihan dan kekurangannya. Ayo Gina. Gina kemana nih? Gina. Gina kagak dengeran suaranya. Gin. Ayo Gina. Silakan Gina. Gina Nurul. Halo. Gin jangan di-mute. Oh iya, lupa. Ya, silakan Gina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kelebihannya, kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan ada 5. Yang pertama, pemasaran secara komputerisasi untuk mengatasi permasalahan yang dengan cepat dan akurat. Untuk yang kedua, meningkatkan performasi perusahaan yang telah ada, terutama dalam pemasaran produk. Untuk yang ketiga, pemasaran lebih efisien dan efektif. Untuk yang keempat, lebih banyak pilihan barang yang dijual. Dan yang kelima, pendataan barang terorganisir dengan baik. Untuk kekurangan, nomor 1, tampilan website masih terlihat sederhana. Yang kedua, masih terdapat bug atau error dalam webnya. Yang ketiga, logikanya masih belum sempurna. Terima kasih. Ya, lanjut. Baik, bisa dilihat daftar pustakanya. Pertama, ini nggak usah, lanjut aja ke project ya. Baik, selanjutnya untuk demonstrasi project My Furniture yang akan didemonstrasikan oleh Salwa Islami. Ya, wih, Salwa nih, luar biasa nih. Ayo, Salwa. Ayo, silakan Salwa. Di-mute ya, di-mute. Salah, jangan di-mute. Sebentar, Pak. Baik, sambil menunggu Salwa, ada sedikit yang perlu teman-teman perhatikan dalam
presentasi. Dalam membuat latar belakang masalah, itu jangan power paragraf ya. Tadi Bapak lihat latar belakang masalahnya power paragraf gitu ya. Harusnya pakai kalimat kenapa gitu. Kenapa memilih judul toko mebel gitu. Coba sambil menunggu Salwa, latar belakang masalahnya dibuka. Latar belakang masalahnya dibuka tadi. Ya, kalau dari Di kalimat pertama sebaiknya nggak usah, langsung aja intinya. Mengapa mengambil judul sistem informasi pemasaran toko mebel tadi. Itu ya koreksinya. Selebihnya bagus tuh. Tadi kekurangan, kelebihan, tujuan, maksudnya bagus. Saya suka tuh ada apa tadi ditebelin maksudnya untuk efektif dan efisien ya kan. Itu bagus ya. Oke, kekurangannya tadi di latar belakang masalah. Harusnya jangan terlalu power paragraf, namanya kan PowerPoint ya. Poinnya aja. Kalau itu namanya power paragraf dibaca latar belakang. Oke, silakan Salwa. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan website dari kelompok kami. Di sini ada halaman home-nya, ada nama furnitur di sini. Di sini ada kategorinya, ada kasur, kursi, lemari, meja, dan sofa. Ada kolom search-nya atau cari. Terus di sini ada Oke. untuk loginnya. Oke, loginnya. Silakan login. Bisa nggak loginnya? Ini mau dari daftar dulu atau langsung login aja, Pak? Langsung login aja. Anggaplah saya udah daftar. Di sini kita login dulu. Nah, di sini Salwa Sifri Jaldi sudah masuk ya. Contohnya gini, contohnya Bapak pengen beli 2 kursi ini. Kursi yang mana, Pak? Bebas. Oke. Misalkan yang diskon ya. Siap. So. Misalkan pengen 2 kursi. Di sini sudah ada gambarnya, ada nama kursinya apa, harganya berapa, diskonnya 10%, beratnya 10.000 gram, stoknya tersisa 2 piece. Ya, langsung. Saya pesan 2 kursi. 1 kursi, 1 kursi, maaf. 1 kursi, 1 kursi. Nah, terus Bapak beli lagi. 1 kursi, 1 kursi. Nggak apa-apa, Bapak beli lagi. Bentar. Nggak apa-apa. Kenapa dihapus? Ulangi lagi aja, Pak. Oke. Siap. Saya beli Gion dan Lamo. Ya. Oke. Baik, Pak. So, saya beli lagi Lamo. Lanjutkan belanja. Kita tambahkan lagi ke keranjang. Terus isinya. Terus saya beli langsung. Beli. Nah, saya beli. Tes. Nah, oke. Nah, di sini kita harus mengisi data terlebih dahulu. Ya, ceritanya udah kan? Belum. Oke. Belum, Pak. Jalan ABC lah. Misalkan nomornya. Terus provinsinya Jawa Barat. Terus Tasikmalaya ya. Aduh. Ya, terus pilih kurir. Oh, ada kurirnya. Wah, mantap nih programnya nih. Layanan apa tuh? Nah, di sini layanannya paket kilat khusus. Ya, wis, udah langsung bayar lah. Bapak langsung bayar. Oke. Terus? Ini kita klik bayar lagi untuk membayar yang tadi. Terus untuk di sini ada bukti pembayaran. Ya, silakan isi dulu. Ayo. Agak dipercepat isinya. Nama siapa misalnya? Agung ya. Kok Salwa aja udah. Sok, terus. Bank tujuan. Ini ada. Terus ininya ya biar cepat. Oke.
Jadi harus ngasih bukti pembayaran ya. Oke. Yang mana? Ya, pilih gambar apa aja lah. Oke. Oh, udah ada ya, hebat. Udah dipersiapin. Ya. Nah, sudah berarti itu sedang diproses. Ya. Terus? Untuk selanjutnya ada laman adminnya, Pak. Oke, ya, back-end-nya. Silakan. Bentar, Pak. Nah, di sini. Oh, itu adminnya? Ya, kita masukkan lagi ya. Siap, ya. Ntar Pak harus keluar dulu dari ininya. Oh, kenapa harus keluar, Pak? Soalnya kalau nggak dikeluarin nanti error laman Oh, gitu. adminnya, Pak. Ya, sok, lanjut. Kita isi dulu ininya. Terus kita login. Teman adminnya. Pil belum? Nah, Tadi di sini ada siapa? dashboard-nya. Salwa ya? Oke. Iya, Pak. Yang tadi mana invoice-nya? Apanya, Pak? Oh, itu. Ya, sok. Di sini ada usernya, produknya, transaction, dan payment process. Di role-nya ada role super admin dan admin. Bedanya kalau super admin Oke, bisa sip. mengakses Oke, semua Salwa media. dan teman-teman, cukup. Pertanyaan Bapak untuk kelompok 1. Mana yang kamu edit? Yang diedit dari produknya, terus Codingnya mana yang diedit? Ada yang ditambahkan nggak? paling cuma ngubah-ngubah warna sama produknya sih, Pak. Oh, tadinya ini apa? Sama data-datanya gitu. Tadinya apa websnya? Aksesoris. Aksesoris. Ngambilnya dari mana? Dari GitHub. GitHub yang mana? Coba tunjukin. Iya, yang dikasih sama Bapak. Oh, yang itu. Nggak ada yang dirubah ya? Enggak, tapi dapat yang dari Bapaknya banyak errornya. Oh, banyak bug-nya. Iya. yang coba bug-nya di mana? Yang kemarin? Kemarin mah bugnya tuh misalkan kalau mau masuk ke login nggak bisa, error. Pokoknya tiap ngeklik icon-icon dari situnya tuh pada error gitu, pada ngebug. Terus yang kamu benerin yang mana? Dari database-nya sih, Pak, dari kayak password loginnya, terus dari codingannya juga sih, ada dari HT aksesnya. HT aksesnya. Kenapa HT aksesnya? Katanya masalah sih, Pak. Terus dari apa tuh? Yang bagian data alamatnya tuh ada yang salah katanya. Kurang jelas suaranya, Salwa. Itu teh codingannya teh salah katanya teh, jadi dibenerin gitu. Oh, iya, bug-nya di mana? Di login. Oke. Oke, Salwa. Tadi kan kekurangannya di bug ya. Sama logikanya apa yang kurang? Tadi Bapak baca kekurangan dari logikanya. Apa tuh? Di slide-nya tadi kan yang dibawain oleh Gina ya. Kekurangannya ada bug, ada penerapan logika katanya. Nah, itu penerapan logika di mana? Maksudnya kayak logika kita mah cuma sampai situ gitu, Pak. Oh, gitu ya. Ya masih rada kurang berani. Jujur amat, Salwa. Oke. Salwa Islami dan mana nih?
temennya tadi, Ella. Hadir. Nah, kalau Ella ngerjain bagian mana? Poin. Hah? Ngerjain PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint yang mana? Yang slide berapa? Jadi yang ngeditin sama Ella ngerjain Jadi- slide yang mana? Dikerjain bareng. Dikerjain bareng, Pak. Kalau yang ngetik itu di slide, semuanya juga kerja. Terus pas lihat itu apa teh? Websitenya kita juga ada yang diubah-ubah. Paling Oke, cuma yang baik. kayak gitu, yang kayak Baik. image gitu. Citra, coba buka database-nya. Siapa ya? Operatornya siapa? Salwa ya? Tahu? Salwa. Buka database-nya coba. Mana? Database-nya mana? Oh, gitu. Coba buka tabel produk. Ya. Oh, Itu, ini Pak. laptopnya harus diganti nih. Coba ke struktur. Ya, struktur. Structure. Itu kan ada jelajahi structure. Oke. Di situ ada jenis integer. Ya. Kemudian jenis varchar. Apa bedanya? Ayo jawab kelompoknya. Integer mau angka tapi bukan yang koma-koma gitu ya, Pak. Yang bilang Terus? nah, kalau Terus? pada cara mah random. Varchar random. Kalau misalkan Bapak tipenya char, apa bedanya? Varchar dengan char. Karakter kayak naon tuh karakter abjadnya? Karakter abjad. Iya, misalkan Bapak jenisnya tipenya char, Ya. tidak varchar. Coba pilih jenisnya, coba pilih jenis. Diedit, coba diedit, diubah. Name produknya diubah. Nah, di sini ada ubah tuh. Ubah. Nah. Oke. Mana ini? Lama ya? Sebentar, Pak. Sabar. Oke, nah, ini jenisnya kan ada varchar, klik. Oke, klik varchar, ada char. Nah, ada string, di string itu ada char, ada varchar. Apa bedanya? Ke atas lagi tadi ada char. Nah, atau bedanya apa itu? Varchar dengan char. Ayo, perancangan basis data nih. Siapa dosennya? Rancangan basis data teh. Ya, itu jawab. Varchar, apa bedanya varchar dengan char? Kalau char itu karakter, kalau varchar itu bisa huruf, bisa angka gitu. Kata siapa? Kata siapa itu? Variabelnya. Kata siapa itu? Kata kami, Pak. Itu kan sama-sama string. String itu kan sama-sama karakter, bisa masukin angka, bisa masukin huruf. Apa bedanya varchar dengan char? Kalau varchar lebih ke karakter, Pak. Ya sama, char kalau juga karakter. iya. Apa Jadi bedanya? varchar mah lebih ke variabelnya kayak variabel. Apa itu Hanya variabel? lebih tetap. Apa Variabel. itu variabel? Nah, kalau contoh ke aplikasinya gimana? Ketika teman-teman bikin, Pak, saya jenisnya pakai char, saya jenisnya pakai varchar. Apa bedanya? Apa pengaruhnya terhadap programmu nantinya? Kalau misalkan nulis charnya 5, nanti misalkan muncul itunya juga 5. Nah, itu benar, Salwas, tepat sekali. Itu apa itu? Kalau tipenya varchar. Kalau tipenya char, misalnya gini. Contoh di sini panjang nilainya char 128.
maka dia akan disimpan sebanyak 128 bit. Nah, tapi kalau varchar enggak, sesuai dengan inputannya. Misalnya Agung, nama produk tadi apa? Kursi ya, kursi Lion. Itu berapa huruf? Zion. Ya, itu berapa huruf? Kursi Lion berapa huruf? 10 ya? 5 Nah, Lion. 10. Oke. Nanti 10. masuk ke database-nya nilainya ya 10 karakter itu. Kalau pakai tipe char, nanti masuknya 128 karakter. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Salwa. Salwa kayaknya pinter codingnya. Apa yang Enggak, terjadi? Pak. Yang terjadi nantinya Penambahan atau perubahan. bukan, nantinya akan penuh kalau pakai tipe char. Char. Walaupun nama Char. kursinya Lion, tapi dibaca 128 karakter panjangnya. Kalau yang kedua, kamu isi name produknya, misalkan kursi apa nih? Kursi tadi apa mereknya? Lion, terus kursi apa lagi tuh ya? Nanti panjang nilainya 128 kalau pakai char. Kalau pakai varchar, itu sesuai dengan panjang atau lainnya. Sehingga nanti kilobitnya nggak akan penuh di database-nya. Itu ya. Tadi jawaban Salwa bagus tuh. Dia akan mengikuti jumlah karakternya. Salwa tadi yang jawab siapa, Ella? Gina. Oh, Gina. Pak. Mana Gina? Luar biasa Gina nih. Mana Gina? Luar biasa. Berarti Gina, Hadir, Pak. berarti Gina pada saat kuliah PSBD-nya memperhatikan. Itu, Pak. Ente, terjadi atau diberi nilai. Gini lah jujur teuing, Gin. Terjadi atau. Masa ayah salewat, Pak. Oke, bagus lah ya. Tadi apa kelemahannya yang kamu edit? Bug-nya di login ya. Kemudian di HT akses ya. Nah, coba tunjukin HT aksesnya. Apa, Pak? Salwa, HT aksesnya coba tunjukin. Mana yang diedit? Semuanya, Pak. Iya, coba tunjukin. Bentar. Nah, nanti coba Gina jawab nih. Kalau enggak, Ella sama Citra coba jawab. Itu, Pak. Mana? Nggak kelihatan saya. Oh, bentar, di saya mah sudah ada, Pak. Oh, saya tidak ada nih. Coba Ella sama Citra nih. Oh iya, lupa. HT aksesnya apa yang dirubah? Nah. Apa yang dirubah? Semuanya. Apa yang dirubah di situ? Yang dirubah semuanya, Pak. Dirubah Katanya. semuanya. Oke. Nah, di situ kan ada rewrite, min app, min d. Apa itu maksudnya? Mana? Itu kan ada min app, min d. Ayo. Ayo tanggung jawab lo dirubah. Itu apa min app, min d? Pak bantu jawab, Pak. Oh, boleh. Udah ketemu jawabannya. Ya, kenapa itu? Min app, min d. Bentar, Pak. Bentar. Aduh. Ayo. Gina. Pas, Pak.
Apa ya itu, Pak? Minta penerangannya, Pak. Mah, ambil minum dulu, Mah. Gimana, Citra? Bantu jawab aja, Pak. Siapa yang bisa nih? So, Di partisipan ada banyak kan nih? iya ada 22. Oke, siapa nih? Johara. Nama file yang ditentukan. Johara, mana Johara? Siapa nih? Saya harus... Ya, Nur. Nur, halo. Nur. Halo Pak. Nur, bantu jawab Nur. Kenapa? Di situ ada min F, min D. Kalau nggak salah sih. Buat penulisan Kalau ulang. nggak salah itu min F itu file Pak. Apa sih simbol untuk file gitu. Jadi rewrite condition kalau misalnya indeks PHP itu file PHP gitu. Misalnya file yang tersedia di folder itu di situ gitu di apa sama apa script yang paling bawah itu query s append apalah nggak tahu itu singkatannya. Terus yang D itu directory. Jadi setiap directory itu ditimpa sama script yang paling bawah itu. Kalau nggak salah sih logikanya gitu. Kalau directory itu apa? Directory, Citra? Hah? Apa bedanya directory dan file? Ayo. Kita yang bisa jawab. Kalau directory itu folder, Pak, tempat menyimpan file. Gitu? Directory folder. Kalau file? File, ya file. File, ya, file apa? Aduh, Bapak lagi batuk. Apa? Siapa yang bisa jawab nih? Apa bedanya directory dan file? Tadi betul directory itu folder. Kalau file apa? Saya Pak coba. Siapa tuh? Ramadi. Rahmadi, mana Rahmadi mukanya? Oh ini. Oh iya, Rahmadi Raflan. Wah, luar biasa nih orang Jakarta. Apa file itu apa file? File itu data yang disimpan di directory. Data ya? File. Disimpan di directory. Data yang disimpan di directory. File itu berisi apa? Berisi apa file itu? Berisi data yang dibuat dalam bentuk apapun, entah Data, oke. video. Data itu apa? Data itu apa? Data itu? Siapa yang bisa jawab? Nah, saya ngerti maksudnya data itu apa, cuma nggak bisa di-explain. Data itu kumpulan dari informasi. Nah, setelah informasi terkumpul baru ada data. Setelah data ada file. Ada file baru disimpan di directory. Itu urutan. Di directory. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, kelompok 1 cukup ya. Jumnya mau habis Cukup, nih. Pak. Cukup. Belum. Ya, cukup lah.
Nanti yang harus direvisi tadi tuh di latar belakang masalah. Ya, latar Iya, belakang Pak. Iya, Pak. masalah itu bukan power paragraf. Kalau power paragraf, ada waktu 10 menit lagi ya. Apa ini? Ente geus menang, orang can neangan. Fajar Muharam. Oke. PowerPoint itu bukan power paragraf. Ingat. Kalau teman-teman nanti presentasi seperti tadi buat latar belakang, orang pada ngantuk. Ngantuk lah, cuma baca doang. E-commerce adalah jangan gitu, harusnya intinya aja gitu. Mengapa memilih judul itu gitu. Ya. Baik, Itu Pak. belajar Akan buat saya teman-teman revisi. nanti presentasi. Bu Tuti udah presentasi? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Diperbaiki ya. Ya. Kenapa memilih judul ini? Nah, terus nanti Citra jelaskan dengan bahasa manusia. Ya, iya, Pak. Kalau yang itu kan bahasa buku, beda. Kalau bahasa buku ya dibaca, kalau bahasa manusia itu dijelaskan. Ya, kebanyakan dosen kebanyakannya cuma baca doang, baca gitu. Ya, baca slide. Nah, itu namanya bukan bahasa manusia, tapi bahasa buku. Tapi kalau bahasa manusia itu dia menjelaskan kembali bahasa buku. Baru namanya bahasa manusia. Ya. Besok-besok Citra dalam menjelaskan pakai bahasa manusia gitu ya. Kalau bahasa manusia kan mudah dimengerti. Tadi Rahmadi Raflan, explain. Apa itu explain? Nah, itu bahasa. Ya kan? Tapi pakai bahasa manusia jelasinnya kan enak. Ya. Oke. Tadi perbaikan tuh. Kemudian untuk Ella dalam menjelaskan jangan terlalu cepat gitu ya. Jelaskan poin-poinnya. Tadi Gina udah bagus tuh menjelaskan poin-poinnya. Saya suka tuh dijelasin poinnya, misalnya tadi efektif dan efisien. Jadi orang lebih mengerti maksudnya ketika kita bold, kita bold kasih warna. Jadi nggak monoton gitu. Ya. Maksud dan tujuan tadi udah bagus ya kan. Ya. Udah bagus semua sih. Programnya udah bagus ya, teman-teman bisa modifikasi. Walaupun saya nggak ngasih tutorial lewat Zoom. Tapi teman-teman udah jago tuh mau modifikasi ya kan. Nah, kalau seorang programmer itu tidak harus dia membangun dari nol ya kan. Ya. Jadi ambil dari dari yang sudah ada modifikasi. Nanti ngerti sendiri gitu. Kalau kita ngebangun dari nol ya nggak selesai-selesai proyeknya. Ya. Kalau teman-teman nanti bikin tugas akhir, ngebangun dari nol, nggak pakai yang sudah disediakan oleh Bootstrap, misalkan teman-teman nggak pakai framework, teman-teman buat dari awal background-nya, template-nya, wah lama, nggak akan selesai 3 bulan nanti, bisa selesai 1 tahun ya. Nanti kalau misalnya menyelesaikan project seperti itu ya, modifikasi aja, nanti ngerti sendiri, oh bug-nya di sini gitu kan, kayak tadi HT akses, Pak di HT aksesnya gitu kan, salah gitu. Pak di login-nya ada yang dibenerin gitu. Kan nanti ngerti sendiri. Nggak harus membangun dari nol. Kalau itu mah zaman Bapak dulu. Zaman kuliah kan nggak berbasis OOP. Kalau saya dulu berbasis tekstual. Kayak belajar COBOL, Clipper, ya. Belajar C++. Ya. Itu zaman saya, zaman batu. Kalau anak-anak sekarang, itu serba OP. Ya.
Sekarang bikin aplikasi di Android aja udah bisa kan? Ya teman-teman, pakai Android Ya, Tool ya udah bisa kan? Bikin animasi, bikin apa? Lewat HP bisa. Kalau zaman Bapak harus pakai Photoshop ya. Jadi kan harus pakai Corel Draw ya, harus pakai Adobe Premiere dan sebagainya. Sekarang bikin video pakai apa? KineMaster jadi. Anak SD aja udah bisa. Jadi teman-teman jangan apa namanya? Paradigma berpikirnya jangan ngoding dari nol gitu. Kalau gitu nggak bisa. Udah ketinggalan sama anak saya. Masih pakai Photoshop, anak saya udah pakai apa tuh? Ya kan? Saya editing video masih pakai Adobe Premiere, anak saya udah pakai KineMaster. Wah, ini lebih gampang gitu kan. Kan? Nah, itu sekarang teman-teman harus bisa mengikuti apa namanya? Harus bisa mengupgrade gitu. Ya termasuk Bapak juga masih belajar kan tiap hari kalau di informatika ya Nur ya. Mas Nur, si Nur mana Nur? Ya Pak. Nur, kamu kemarin ikut UTS nggak? UTS ikutan Pak. Oke, sip. Walaupun ada yang apa statistika nggak masuk. Iya. Nah, si Nur punya potensi nih jadi programmer ya kan. Ya, jadi kalau programmer sekarang itu nggak harus zaman saya kan terstruktur. Ya sekarang udah pakai yang instan, Bapak juga masih belajar nih. Wah, ada aplikasi baru nih. Ya. Python ya kan. Python saya masih meraba-raba gitu. Nah, kalau yang bisa saya ajarin ya. Python gimana sih gitu ya. Saya masih meraba-raba. Nah, sekarang apa namanya? Di informatika itu puyeng. Setiap bulan pasti ada versi baru gitu, yang harus kita pelajari. Makanya teman-teman semuanya harus bisa ngikutin, mengupgrade. Ya. Terutama Rahmadi jangan ngandelin dari dosennya ya kan. Harus sering baca. Kayak Nur sering mengeksplor gitu. Kalau ngikutin dosennya nggak maju-maju. Kata dosennya A, Citra kata dosennya A. Kalau Bapak dulu kuliah kata dosennya A, saya B gitu, berbeda gitu. Saya kok gini gitu. Ya, saya dulu kuliah gitu. Dosennya bilang A, saya B. Ya kan? Ya udah beda kan kita. Tapi itu tipsnya jadi masalah, Pak. Ya enggak lah. Namanya upgrade ilmu gitu. Ya kayak si Nur kerjainnya cara berbeda gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama gitu. Ya Pak, maaf beda. Ya nggak apa-apa, tujuannya sama gitu kan. Ya nggak jadi masalah. Justru yang kita harapkan seperti itu. Gitu. Ada yang berbeda, be different. Ya. Kalau yang berbeda, seperti itu, nantinya menjadi sebuah poin. Nah, seperti di kerjaan nanti teman-teman gitu sama. Nanti dituntut cepat oleh perusahaannya. Kalau ngikutin cara jadul ya lama gitu ya. Kita bisa bereksplor. Ya udah cukup bagus kelompok 1, luar biasa nih. Nanti pasti Bu Tuti juga nilainya gede nih. Cuman kalau Bu Tuti pengennya di slide-nya ditambahin apa? Iya Pak. Iya kalau emang. Lebih banyak sih Pak. Iya, kalau saya cukup aja. Yang penting teman-teman